terasa ya, baru minggu kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Karena kebetulan jadwalnya ini berdekatan ya. Oke, MKC Family, kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai tips bagi para penderita GERD ya di dalam berpuasa. Nah, sekarang gilirannya yang punya masalah dengan gula darah tinggi alias para penderita diabetes ya. Bagaimana sih strategi berpuasa untuk para penderita diabetes ya. Jadi memang jumlah penderita diabetes dalam tanda kutip yang melaksanakan ibadah puasa itu dari tahun ke tahun juga meningkat. Itu tandanya berarti memang yang tidak menjalankan ibadah puasa dalam arti misalnya yang non muslim itu juga general itu bertambah nih dari tahun ke tahun penderita diabetes ya, sehingga kelanjutannya ya orang-orang yang memang harus berpuasa dalam tanda kutip adalah umat muslim yang menderita diabetes juga dari tahun ke tahun bertambah. Ini ada data ya, studi Epidemiology of Diabetes and Ramadan, jadi EPDR itu di tahun 2010 itu memperlihatkan dari 1,9 miliar penderita diabetes di 13 negara muslim ya, FKC Family, yang berpuasa di bulan Ramadan ya, diperkirakan itu akan meningkat sekitar nggak main-main ini 73% alias 116 juta di tahun 2050. Nanti mungkin Dr. Tess juga bisa lihat ada di sana datanya ya. Oke, tanpa banyak bicara karena kita juga memang udah agak sedikit telat tadi mulainya, saya silakan pada Dr. Tess mungkin penjelasan dari awal dulu ya Dr. Tess mengenai diabetes, kita ulang kembali. Iya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ya, seperti minggu yang lalu kita sudah membahas tentang GERD di masa puasa. Hari ini kita akan membahas puasa dengan diabetes. Seperti kita ketahui, diabetes itu atau penyakit kencing manis itu adalah suatu penyakit kronis di mana kadar gula seseorang menjadi tinggi. Nah, yang dikategorikan kepada orang diabetes atau kencing manis adalah biasanya yaitu dengan pemeriksaan macam-macam. Ada pemeriksaan gula sewaktu, itu biasanya adalah di atas 200 mg per liter. Kalau pada puasa di atas 120. Nah, ada pemeriksaan lagi yang HbA1c, itu adalah pemeriksaan yang sekarang paling akurat dipakai, yaitu kandungan gula darah di dalam tubuh selama 3 bulan terakhir. Itu kisarannya adalah normalnya itu di bawah 6, di atas 6 itu dikategorikan kepada pradiabetes, diabetes, sehingga diabetes lanjut. Nah, yang dikategorikan kepada diabetes yaitu 6,5 ke atas, itu HbA1c-nya. Biasanya kalau HbA1c ini tidak bisa dibohongin lah. Kalau pemeriksaan yang lain, gula puasa sewaktu, bisa diet sehari 1 hari sebelumnya ya. Nah, orang-orang seperti ini dengan diabetes atau kencing manis ini adalah penderita yang harus memperhatikan kesehatannya, yaitu dari pola makannya, pola hidupnya, dan biasanya beliau-beliau ini akan dikategorikan kepada diabetes yang mana, sehingga terapinya akan sangat berbeda. Ada diabetes yang dengan terapi oral, obat-obatan. Ada diabetes yang dengan terapi suntikan atau insulin. Ada diabetes yang harus kombinasi keduanya. Ya, jadi diabetes itu ada macam-macam. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan ada diabetes sekarang ada diabetes khusus menyerang orang muda. Sebenarnya itu sangat jarang, saya mendadak kelupaan ada namanya. Nah, ini bisa menyerang orang muda, kemudian bisa disertai dengan terjadinya penyakit stroke pada usia muda. Penyebabnya adalah yang terutama adalah pola hidup. Ya, pola hidup kita yang sudah berubah, pola hidup yang meninggalkan pola hidup yang seharusnya, pola hidup sehat ya. Jadi kalau dulu diabetes itu dikenal sebagai penyakit keturunan, sekarang itu diabetes dikenal sebagai penyakit bukan saja keturunan, tapi penyakit yang didapat dari pola hidup yang salah. Zaman sekarang seperti kita ketahui, banyak orang yang semua minuman itu berwarna. Selain berwarna juga mengandung zat pemanis buatan ya. Apa-apa dikasih gula.
Terus makanan-makanan juga ada berwarna dengan manis-manis ya, aneka kudapan itu sekarang rata-rata yang dari luar negeri, dari internasional, domestik dan sebagainya, itu mungkin dari 10 kudapan 8 itu manis. Ya, jadi itu adalah cikal bakal meningkatnya kadar gula darah yang menyebabkan penyakit kencing manis itu meningkat, tidak hanya menjadi penyakit keturunan tapi menjadi penyakit yang tidak. Ada juga yang tadi yang disebut sebagai diabetes gestasional, ada diabetes sementara. Itu biasanya itu ada diabetes yang biasanya dikandung oleh diderita oleh ibu-ibu yang sedang mengandung. Jadi gula darahnya itu meningkat, sama juga kadang-kadang ada yang tekanan darahnya meningkat yang bisa menyebabkan eklamsi. Ya, mungkin Mbak Reni dulu adalah salah satu penderitanya. Nah, itu adalah sebenarnya penyakit temporary, tapi pada Mbak Reni itu bisa menjadi cikal bakal, terutama yang usia. Beliau akhirnya tensinya menetap, ya, menjadikan Mbak Reni menjadi penderita hipertensi sejak usianya sebenarnya masih agak belia. Mungkin itu juga didapatkan dari keturunan, tapi itu dicetusnya juga pada saat beliau ini sedang hamil, gitu, sehingga memang ada banyak masalah pada saat itu, ya. Oke. Kembali lagi yang tadi ada diabetes yang dengan oral, dengan injeksi. Nah, seseorang dengan diabetes itu adalah seseorang yang harus pola hidupnya diatur. Pola hidupnya kembali menjadi yang lebih normal, dan beliau-beliau ini sebaiknya adalah orang-orang yang harus mengkonsumsi obat-obat itu secara rutin. Entah itu obat oral, entah itu insulin secara rutin. Goal yang didapatkan adalah dicapai kadar gula senormal mungkin. Jadi untuk dilepaskan menjadi non-diabetes sebenarnya sedikit walaupun bisa. Bisa dalam arti kalau orang itu sangat-sangat disiplin dan ketahuan sejak awal. Tapi kalau ketawanya sudah state-nya lebih lama, itu dia untuk melepaskan obat semua dengan hidup normal itu sangat sulit. Ya, jadi orang-orang dengan penderita kencing manis, penderita hipertensi adalah orang-orang yang minum obat atau terapi secara terus-menerus selama seumur hidup. Nah, gejalanya apa? Nah, biasanya orang diabetes itu yang nomor satu diutamakan ada 3P: poliuri, polifagi, polidipsi, yaitu orangnya sering kencing melebihi normal, terutama pada malam hari lebih dari 3 kali, biasanya lebih dari 5 kali, jadi tiap sejam bisa, atau bahkan tiap 2 jam itu ke WC, ya, walaupun dia minumnya normal. Itu poliuri. Polifagi, dia lapar terus, ya, pengennya ngunyah terus. Orang yang liatin juga kayaknya barusan makan, dia kepingin ngemil terus, ya. Kemudian polidipsi, haus terus. Jadi dia merasa kerongkongannya itu kering sehingga dia harus minum terus. Nah, itu yang juga mempengaruhi juga dari sehingga terjadinya poliuri. Nah, di samping itu obesitas adalah salah satu pencetus terjadinya risiko terjadinya kencing manis. Sehingga buat Anda yang punya anak atau Anda sendiri obesitas, ayo kita beramai-ramai untuk meningkatkan atau mencapai berat badan normal, karena itu akan mengurangi risiko terjadi kencing manis. Nah, gejala lain adalah gampang lelah, gampang lemas, ngantukan, ya. Kadang-kadang emosinya karena sering lapar, ngantuk, aus, emosinya kadang-kadang labil, ya. Kemudian sering ada gatal. Gatal terutama di daerah kemaluan. Kadang-kadang gatal atau kemerahan itu di daerah-daerah yang lembab, di ketiak, di bawah payudara, di selangkangan. Nah, bila ada gatal merah kadang-kadang sampai menghitam, itu hati-hati, Anda harus periksa ke dokter, siapa tahu gula darah Anda meningkat. Kemudian misalnya dengan luka ringan dia menjadi lebih komplikasi. Misalnya orang ketusuk jarum itu sebentar sudah berhenti. Nah, ini dari ketusuk jarum atau digigit semut atau digigit nyamuk itu bisa jadi borok
kemudian jadi luka. Nah, itu juga hati-hati apakah Anda menderita kencing manis. Kemudian lama-lama kalau sudah terjadi komplikasi bisa terjadi mata rabun. Komplikasi yang lain terjadi di ujung-ujung jari kaki, baal. Itu namanya neuropati diabetika. Kemudian kesemutan, yaitu adalah gejala-gejala antara lain dari diabetes. Dan pada orang-orang yang tiba-tiba berat badannya turun drastis, itu juga bisa menjadikan salah satu gejala terjadinya diabetes. Kemudian sering terlihat keputihan padahal bersih, ya, keputihan disertai kegatalan. Nah, itu juga wanita-wanita hati-hati, terutama tidak hanya remaja, ibu-ibu yang sudah mau menopause atau sebelum menopause. Bila terjadi keputihan yang sering, Anda harus sering periksa apakah Anda gula darahnya normal atau enggak, ya. Kemudian yang sering dan kadang-kadang tidak diperhatikan adalah terjadi impotensi pada laki-laki. Jadi keperkasaannya merasa berkurang, lama-lama tidak perkasa sama sekali padahal usianya masih usia produktif. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda adanya bisa itu adalah kencing manis atau diabetes itu. Ngeri juga ya, Ya, gejalanya. betul. Nah, karena ini akan membahas tentang puasa, dan yang seperti kita ketahui puasa itu adalah kita benar-benar tidak masuk cairan dan makanan minimal selama 14 jam, di luar negeri bahkan lebih, bisa 20 jam lebih. Pada bagaimana buat orang diabetes, apakah orang diabetes itu boleh berpuasa? Karena mengingat dia harus mengkonsumsi obat-obat, ya. Nah, sekali lagi, bila seseorang siapapun itu, mau muslim atau non-muslim, bila sudah dikategorikan kepada seorang Anda menderita diabetes, Anda harus manage supaya diabetes itu diusahakan mencapai nilai serendah mungkin. Bagaimana caranya? Yaitu pola makannya. Yang suka manis ya otomatis jangan makan manis, karena sekali lagi itu adalah cikal bakal sesuatu yang harus dihindari. Karbohidrat juga harus dikurangin. Pintar-pintar memilih mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, pada masa puasa ini kembali lagi, apakah seseorang ini boleh melakukan puasa pada orang diabetes? Sangat boleh. Dan sebenarnya dianjurkan. Kenapa? Sekali lagi, pada saat puasa selama sebulan, badan kita tuh sebenarnya didetoks. Terutama buat orang-orang dengan berpenyakit, ya. Antara lain karena kita bahas hari ini diabetes, kemarin GERD. Nah, pada saat dia puasa sebenarnya badan itu dibersihkan dari zat-zat yang tidak diperlukan. Nah, tapi karena puasa gula darahnya tinggi atau pada orang kencing manis, itu awalnya harus dalam pemerhati dokter. Jadi dia harus lihat dulu ke dokter dulu, dok, apakah ia konsultasi, apakah saya dengan pemeriksaan gula darah seperti ini boleh melakukan puasa atau tidak. Biasanya dokter akan melihat, kalau dimungkinkan dokter pasti akan memungkinkan. Cuman yang harus diperhatikan adalah cara makan obatnya. Itu biasanya yang pagi hari sebelum makan pagi, dan sekarang jangan sebelum sahur, ya. Jadi biasanya itu dibalik. Itu akan dimakan pada saat Anda berbuka, ya, karena pada saat berbuka sampai sahur itu Anda bebas untuk makan beberapa kali, seperti kita pada saat pagi hari sampai ke malam. Pemberian insulin juga akan disesuaikan. Jadi pertama-tama adalah kalau ditanya apakah boleh, sebenarnya boleh, tapi sebaiknya konsultasikan kepada dokter Anda. Karena setiap dengan orang dikategorikan diabetes pasti punya dokter. Ya, dia tidak akan, oh saya diabetes, saya minum obat sendiri A, B, C, nggak mungkin. Bahkan sekarang di puskesmas itu ada tuh, dok, bagian diabetes ya. Jadi ada misalnya ada senamnya juga gitu di puskesmas. Betul. Ada komunitasnya lah ibaratnya seperti betul. itu. Jadi Anda dikategorikan ke diabetes pasti sudah ke dokter dulu. Betul. Dan untuk memonitor diabetes Anda sebaiknya memang jangan pindah-pindah dokter atau ke puskesmas. Ya jangan pindah-pindah karena di sana ada rekornya. Jadi pengobatannya akan diberikan mana yang paling cocok karena tiap orang berbeda.
Nah, jadi izin dulu sama dokter atau di bagian kesehatan puskesmas ya Anda, apakah Anda boleh untuk berpuasa. Karena ini berpuasanya sudah lewat 2 hari. Yang belum berpuasa, ayo cepat-cepat ke dokter atau ke layanan kesehatan, periksakan supaya Anda tidak terlalu bolong terlalu banyak. Ya. Dan nggak ada kegelisahan, Betul. kegundahan. Sebenarnya kepingin, tapi saya punya penyakit, tapi saya kepengen gitu. Kecuali buat orang-orang dengan diabetes dengan komplikasi, nah itu memang tidak diwajibkan. Saya tahu dan secara kedokteran kalau dokternya melarang ya Anda mungkin ya harus mengikuti. Saya bicara sekarang tentang yang boleh. Jadi dengan kadar yang terkontrol. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu kembali lagi pada saat Anda boleh makan, yaitu pada saat berbuka sampai Anda sahur, itu pilihlah makanan-makanan yang memang bisa menguatkan, bisa membuat selama 14 jam itu Anda tidak menjadi hipoglikemi. Ya, karena pada kencing manis yang ditakutkan adalah terjadi hipoglikemi atau turunnya kadar gula darah di bawah normal yang notabene itu adalah berbahaya. Jadi lebih bahaya hipoglikemi daripada hiperglikemi. Kalau hipoglikemi itu orangnya bisa kolaps tanpa ketahuan. Orang misalnya tiba-tiba dia kolaps, orang nggak tahu pingsan kenapa, padahal dia kurang gula. Nah itu bisa mengakibatkan kematian. Jadi hati-hati jangan sampai hipoglikemi. Nah, pada orang-orang dengan kencing manis yang memulai minum obat, pasti dokter atau pusat pelayanan kesehatan akan menitip-nitip pesan, andai kata Bapak Ibu tiba-tiba suatu saat keluar keringat dingin, terus deg-degan, terus puter seperti mau pingsan, artinya adalah hipoglikemi. Ya, Anda harus cepat-cepat makan atau cari sesuatu yang manis, entah permen, kue, minum untuk meningkatkan gula darah supaya tidak terlalu hipo. Nah, ini sama. Bila Anda pada saat melaksanakan puasa dengan itikad yang baik, Anda sehat, lakukan terus. Tapi misalnya suatu saat jam 3 misalnya, jam 3 sore, terus tiba-tiba habis sholat, tadinya nggak apa-apa, kok tiba-tiba saya pusing, aduh keluar keringat dingin, deg-degan, artinya Anda hipo, Anda tidak apa-apa untuk pembatalan. Ya, itu bukan karena Anda tidak mau puasa, karena memang kondisi tidak memungkinkan. Bila Anda punya alat, ya Anda bisa periksa. Biasanya itu gula darahnya di bawah 100 atau di bawah 90. Tiap orang lain-lain, ada yang di bawah 90 masih nggak apa-apa, ada yang 100 sudah kelingan. Ya, jadi itu harus monitor diri sendiri dan keluarga harus tahu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Bila terjadi gejala seperti itu, batalkan saja. Ya. Kemudian karena sekali lagi pada berpuasa itu bisa nomor 1 adalah terjadi dehidrasi, sehingga pada orang gula itu yang rehidrasi sebelum mulai puasa itu harus banyak. Jadi pada saat sahur tuh benar-benar minumnya itu harus tercukupi. Yaitu dimulai pada saat buka. Kalau pada saat sahur glegek terus ya nggak mungkin. Jadi harus sudah dimasukkan cairan mulai buka, terawih, setelah terawih, mau tidur, bangun tidur, sebelum sahur itu asupan cairan harus tercukupi sehingga dehidrasi tidak terjadi. Kemudian tadi hipoglikemi saya sudah bahas, dan bisa terjadi kalau orang yang tidak taat, bisa pada saat puasa itu terjadi hiperglikemi. Kapan? Pada saat dia berbuka. Jadi pada saat berbuka dia lupa, dia menganggap dirinya sama dengan orang sehat yang lain, yang sehat dalam arti non diabetes, minum kolak, makan teh manis, minum sirup, ya otomatis akan terjadi kadar gula yang meningkat. Nah, itu akan berpengaruh nanti ke hari-hari berikutnya. Jadi saya harapkan kalau yang dibahas hari ini ada apakah seorang diabetes boleh puasa? Boleh, tapi harus disiplin. Ya, disiplin, jangan lewatkan makan sahur. Tetap makan 3 kali, yaitu buka, malam, dan pada sahur, supaya asupannya tuh tercukupin, dan terutama cairannya tuh tercukupin minimal 8 gelas. Artinya 1,5 liter itu harus
tercukupin ya 1,5 sampai 2 liter. Kemudian pada saat sahur hindarin makanan yang manis-manis, otomatis terlalu banyak manis-manis. Pada orang kencing manis apakah boleh makan korma? Boleh. Mungkin kalau kemarin sunahnya 3, pada orang kencing manis 1 lah ya, 1, karena begitu setelah itu dia boleh makan. Kalau kepingin kolak, bikinlah kolak spesial yang mungkin dengan gula untuk diabetes ya. Dan gulanya jangan gula putih, lebih baik gula merah. Itu jangan manisnya tuh yang manis, tapi ya manis-manis yang lebih sedikit, manis jambu lah ya. Jadi Anda harus tahu batasan mana yang harus Anda konsumsi, sama seperti penderita lain, misalnya sakit darah tinggi, harus kurangin asupan garam ya. Jadi itu boleh menjadi patokan buat orang-orang dengan kekurangan atau dengan penyakit tertentu. Kemudian kurangin makanan gorengan, bukan berarti tidak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian sekali lagi, minuman yang terbaik adalah air putih ya. Terus pada saat selama berpuasa, periksalah gula darah secara teratur ya. Mungkin yang dulu seminggu sekali atau apa, kalau bisa ini awalnya setiap hari. Awal puasa ini setiap hari, kalau sudah stabil boleh 2 hari, kemudian 3 hari ya. Periksalah, biasanya orang-orang dengan kencing manis punya tuh alat glukotes ya, dan sekarang murah, di mana-mana ada, mereknya macam-macam. Anda periksa. Nah, biasanya Anda periksa puasa berapa. Puasa tuh Anda sudah buka, Anda kan boleh ya puasa berapa, nanti setelah makan berapa. Jadi Anda bisa kira-kira makanan apa yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak ya. Kemudian kembali lagi ke pola hidup yang sehat adalah cukup minum, cukup istirahat, pilihlah makanan yang berkualitas, pilihlah makanan yang berserat, banyak berkuah selama puasa ya. Kemudian tidur cukup, hindarin stres, olahraga tetap boleh yang ringan, dan jangan lupa tambahkan vitamin atau suplemen yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Terutama pada saat seperti ini, vitamin dan suplemen itu diperlukan lebih banyak daripada keseharian kita. Waduh. Di depan sudah banyak. Ternyata boleh loh. Ternyata ya, asal kita bisa memanage ya. Tadi banyak banget tuh tips yang udah diberikan sama Dr. Tris ya. Kita tetap yang paling utama sih tetap pantau kadar gula darah kita. Dan sekarang juga banyak kok dok di apotek-apotek kan ya untuk pemeriksaan. Jadi dan nggak mahal. Makanya jangan malas. Apalagi tadi Dr. Tris bilang kalau bisa di awal-awal puasa ini setiap hari. Kenapa? Karena tadi di awal saya juga bilang kan kita tuh masih jet lag sih. Masih kaget. Ya masih kaget gitu ya. Jadi walaupun setiap tahun ya insya Allah umat muslim itu berpuasa di bulan Ramadan, tetapi selalu kita harus beradaptasi lagi. Adaptasi lagi. Seminggu pertama biasanya. Benar. Seminggu pertama itu pasti kita harus menyesuaikan diri. Ya, misalnya yang biasanya tadi saya bilang kadang kalau apalagi di kantor kita ngemil-ngemil ya, kita mulai beradaptasi, kita lagi berpuasa ya. Oke, Dr. Tris, untuk suplemennya sendiri apa sih yang bisa dikonsumsi oleh para penderita diabetes? Ya, di depan yang hijau itu adalah antioksidan. Ya kan, itu ada antioksidan andalan kita, itu Tridans. Itu selain dia membunuh radikal bebas, seperti kita berpuasa, itu radikal bebas yang di dalam badan diproses, tapi kita menghirup radikal bebas juga banyak. Tetap bekerja, tetap kena polusi, tetap yang di pabrik bekerja ya, sehingga dengan radikal bebas, dengan antioksidan ini bisa mengurangi terjadinya penumpukan dari radikal bebas. Kemudian dia mengandung selenium yang bisa merangsang kerja dari insulin di pankreas. Jadi insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Pankreas itu menghasilkan insulin, sehingga pada orang-orang kencing manis yang mengkonsumsi pada berpuasa mengkonsumsi Tridans, ini bisa
menstabilkan gula darah. Ini adalah untuk tridans. Mungkin nanti kalau ada yang kurang, Mbak Reni tambahkan ya. Okay. Kemudian kita berpaling yang paling ujung, yaitu Karmax. Ini adalah sebenarnya dari namanya itu lebih ke arah kardio yang buat maksimal. Tapi dia mengandung alpha lipoic acid. Itu adalah meningkatkan insulin juga, sehingga gula darah yang masuk ke dalam tubuh kita bisa dinetralkan dari insulin yang sebenarnya ini masuk ke dalam insulin alami. Jadi bukan obat-obatan. Ya. Kemudian yang di tengah jemblung, Wondermeal itu mengandung picolinat, chromium picolinat, ya, yang bisa mengendalikan gula darah kita yang meningkat. Ya, jadi pada orang-orang dengan diabetes yang sedang berpuasa, yang hijau, yang kuning, yang ungu, itu penting. Kemudian ada 2 lagi, yaitu non-light dan leverite. Nah, sekarang ke yang non-light dulu. Non-light itu sebenarnya di nomor 1 dulu diadakan untuk menjaga berat badan ideal. Nah, pada orang-orang diabetes itu rata-rata kan orangnya obesitas. Obesitas, kemudian kalau sudah kena diabetes banget barusan dia menjadi kurus tiba-tiba. Nah, dengan non-light itu sebenarnya diharapkan berat badan ideal itu bisa tercapai, yaitu dengan sekali lagi juga bisa mengendalikan insulin. Bisa merangsang kerja insulin bisa lebih baik. Jadi sebenarnya produk-produk yang di depan kita ini adalah sebagai insulin non medis. Dan saling sinergi ternyata ya, Dok ya. Dan yang terakhir adalah leverite. Itu mengandung astragalus, itu merupakan satu antioksidan alami yang bisa menormalkan kadar gula darah. Ya, sekali lagi dia juga bisa membantu memproduksi kerja insulin. Sehingga gula darah penderita insulin bisa mencapai normal. Jadi sekali lagi ini tidak akan menyebabkan hipoglikemi seperti obat-obatan, tapi ini alami. Tapi sekali lagi kalau buat gula darahnya sudah meningkat tajam, tetap harus dengan medikal, dengan terapi kedokteran. Tapi kalau yang baru pre-diabetes, konsumsilah makanan kesehatan dengan pola hidup yang normal. Mudah-mudahan Anda tidak usah mendapat insulin tambahan yang secara misalnya suntikan atau apa. Jadi sebenarnya berbahagialah member-member FKC yang Anda bisa mengetahui tentang produk ini. Jadi Anda bisa mengajarkan ke downline Anda atau keluarga Anda betapa pentingnya suplemen itu yang cocok ya. Suplemen yang cocok. Jadi nggak usah semuanya dihajar. Jadi disesuaikan mana yang cocok dan minumlah secara rutin. Bukan seperti obat yang seperti pilaknya sudah sembuh ya stop, batuknya sudah sembuh stop. Dan ini tidak akan menyebabkan hipoglikemi. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang penting Anda juga atur ya. Kan yang bisa mengatur kan diri Anda sendiri nih. Betul. Ya kan. Nah, tadi pentingnya untuk berkonsultasi di awal tadi itu. Jadi kalau yang biasanya minum obatnya atau suntik insulinnya pagi misalnya jam 7 atau jam 8-an, Anda berkonsultasilah dengan dokter yang mengatur ataupun yang selalu mendampingi Anda gitu ya pada saat Anda cek ya, pastinya kan harus kontrol ya. Nah, ini Anda bisa konsultasi dulu. Bagaimana kan nih, Dok, kalau saya mau puasa boleh nggak, seperti itu. Oke, sampai di sini jumpa kita FKC Family bulan depan ya. Kita akan ketemu lagi Dr. Tres. Sebelum Lebaran tentunya dengan topik yang berbeda, dan sekali lagi tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa untuk yang berpuasa, dan tentunya bagi yang tidak berpuasa juga harus lebih bersemangat lagi.
pesan saya semoga ke 28 hari ke depan semua diberi kesehatan, bisa melakukan puasa dengan baik, sehat semuanya, yang kencing manis juga Amin. tetap bisa, Amin. yang GERD juga tetap bisa, sehingga nanti menyambut hari kemenangan dengan bahagia. Amin. Semangat, Semangat. karena kita tinggal 28 hari lagi. Sampai di sini jumpa kita. Sampai ketemu di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.